Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Secara khusus berkat rohani bagi mereka yang belum mengalami kehidupan rohani itu. Namun menjadi berkat rohani tidaklah mudah. Karena bicara hal-hal rohani adalah hal-hal yang sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, orang-orang sekitar kita perlu melihat contoh teladan dari kehidupan kita yang rohani. Sehingga melalui mereka merasakannya, mereka tahu ada perbedaan antara manusia rohani dengan manusia pada umumnya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya banyak orang meragukan dan mempertanyakan perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang sifatnya rohani. Seperti ia datang untuk memberi hidup, dan hidup itu di dalam kelimpahannya. Bagaimanakah bisa memahami kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan ini? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 11 ayat 1-16. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang kau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia itu. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Lazarus ini adalah kisah yang fantastis. Karena bukan saja Lazarus bangkit dari antara orang mati, namun Tuhan Yesus membangkitkan dia itu memang dengan sengaja menunda untuk datang ke Betania ketika Lazarus masih sakit. Namun ketika Lazarus meninggal, barulah Yesus mengajak murid-muridnya ke Betania. Dan hal yang mencengangkan kita dan mengherankan kita adalah bahwa ketika Lazarus sakit, Tuhan Yesus berkata, penyakit dia tidak akan membawa kematian. Tetapi kenyataannya Lazarus mati. Apakah maksud dari perkataan Tuhan Yesus? Mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama, kematian tidak lagi dapat menguasai. Karena Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian.
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, tentulah kita berpikir, Yesus salah prediksi. Yesus berkata, Lazarus tidak akan mati. Tetapi kenyataannya, Lazarus mati. Namun sesungguhnya, Tuhan Yesus ingin memberitahukan sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Melalui kisah Lazarus, Yesus mau memberitahukan bahwa kematian tidak sanggup menguasai karena ada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Lazarus bisa mati, namun Lazarus tidak dikuasai oleh kematian itu. Ketika Yesus datang, maka Lazarus dibangkitkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, dan dia rela mati ke salib supaya dia mengalahkan maut itu. Dia mengalahkan kematian itu. Bahwa kematian tidak sanggup mencengkram Tuhan Yesus lebih lama dari 3 hari. Karena Yesus mengalahkannya dengan bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, kita orang-orang yang percaya kepada dia. Kita satu kali bisa kita mati secara jasmani, tetapi kuasa maut itu tidak sanggup mencengkram kita. Karena kita menerima hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat berbuat seperti ini. Karena setiap orang adalah manusia biasa yang berada di bawah kuasa kematian itu. Hanya Yesus Kristus yang sanggup memberikan hidup itu, sehingga kuasa kematian tidak sanggup mencengkram. Mengapa demikian? Karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia memiliki hidup pada dirinya sendiri, sehingga dia sanggup memberikan hidup kepada orang, sekalipun dia sudah mati. Oleh karena itu, saudara, bukalah hati kita kepada dia. Hanya dia yang dapat mengalahkan maut dan kematian. Dan kita beroleh hidup yang kekal itu. Yang kedua, sudah firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kegelapan tidak lagi memiliki kuasa. Karena ada kuasa yang maha dahsyat, yaitu terang, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata begini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Saudara, murid-murid Tuhan komplain kepada Tuhan Yesus karena Yesus mengajak mereka kembali ke Yudea. Saudara, kita tahu di Yudea pemimpin agama bersepakat membunuh Yesus, menganiaya Yesus. Maka murid-murid berkata, apakah engkau tidak tahu mereka memang sudah sepakat untuk menganiaya, bahkan untuk membunuhmu? Tetapi bagaimana respon Tuhan Yesus? Saudara-saudara, respon Tuhan Yesus berkata, bukankah ada 12 jam 1 hari? Yaitu siang hari itu. Di mana orang masih bisa bekerja. Dan orang tidak terantuk pada siang hari. Karena ia melihat terang dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan, bukan kegelapan yang menentukan, tetapi terang itulah yang menentukan. Bukan orang-orang Yahudi dengan niat jahat yang menentukan, tetapi Allah lah yang menentukan.
Seberapapun kuasa daripada pemimpin agama, mereka tidak sanggup menangkap Yesus jikalau Yesus tidak menyerahkan dirinya. Seberapapun hebatnya strategi mereka, mereka tidak sanggup menyentuh Yesus kalau waktunya Bapa belum tiba. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes pasal 1:5. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa dunia ini akan dikuasai oleh kegelapan. Saudara, kegelapan tidak memiliki kuasa atas terang. Ketika terang itu datang, kegelapan akan sirna. Oleh karena itu, saudara, jikalau hidupmu terasa gelap, mari datang kepada terang. Karena kegelapan tidak sanggup menguasai terang. Karena hanya terang yang dapat menguasai kegelapan dan menundukkannya. Dan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Yang barang siapa berjalan bersama dengan aku, dia hidup di dalam terang. Dan dia tidak terantuk karena kegelapan. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengenal dia dan kita mengalami hidup di dalam terang. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Seringkali apa yang menjadi cara pikir kami bukanlah cara pikir Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu ini kami memahami ada kuasa yang besar di dalam Tuhan Yesus. Bahkan sekalipun seseorang telah mati, kematian tidak sanggup mencengkramnya. Karena Yesus, Engkau sanggup membangkitkan, memberi hidup. Meskipun kegelapan itu begitu dahsyat, namun kegelapan tidak sanggup menguasai terang. Karena terang memiliki kuasa yang melampaui segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau adalah terang. Dan ajar kami hidup di dalam Engkau. Supaya kami hidup di dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.